What's up guys, bertemu lagi di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Di video kali ini kita akan melakukan melakukan latihan function jilid 3 ya. Sebelumnya kalau misalkan ada yang nanya, kenapa sih kita latihannya itu kayak looping bisa 2 kali, function bisa 3 kali? Ya soalnya tujuannya itu biar kita itu makin paham kayak gitu. Makin paham gimana caranya mengoperasikan Python fundamental ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin videonya sampai akhir dari awal banget, ini udah dibuat seterstruktur mungkin. Jadi habis dari sini ntar bakal masuk ke SQL, bakal ada project dulu, ada 2 project nantinya, dan habis itu bakalan masuk ke SQL seperti itu. Ya, langsung saja kita buka lokasinya. Masuk ke directory D dulu, copy direktorinya, CD, buka Jupyter Notebook, salah, ini command prompt ya, harusnya Anaconda prompt, D, CD, klik kanan, Jupyter Notebook, ya sama ya new text dokumen. Awalnya di sini juga ada file namanya new text dokumen, kita udah masuk ke direktorinya, lalu kita masuk ke Python 3, IP kernel. Filenya dinamain latihan function 3. Di sini kita nggak melakukan banyak hal. Pertama, kita hanya melakukan 2 kali tebak-tebakan dan 1 kali fungsi enkripsi kata. Latihan tebak-tebakan 1. Jadi di sini saya akan membuat 3 variabel dalam satu komen x, y, z. Ini selamat datang semuanya. Jadi ini sempat pernah dibahas juga. Jadi kalau misalnya kayak gini X, Y, Z, berarti X itu variabel X sama dengan selamat, variabel Y sama dengan datang, dan variabel Z sama dengan semuanya. Kayak gitu ya. Oke, lalu kita akan membuat function def salam kurung kata-kata. Di sini print X. Oke, kita ini aja. Lalu di sini kita akan salam aku. Nah, di sini apa yang kira-kira akan muncul? Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang muncul adalah selamat. Kenapa yang muncul selamat? Karena aku di sini
Ini kan maksudnya tuh dia variabel kata-kata gitu kan. Variabel parameter kata-kata kan. Cuman di parameter kata-katanya itu dia itu nggak ada gitu, nggak ada itu. Jadi dia bakal ngikutin ke akunya itu bakal ngikutin ke kata-kata kayak gitu. Dan yang ditampilkan adalah yang X. Yang X itu kan artinya selamat ya. Ya berarti yang ditampilkan adalah selamat kayak gitu. Ini pernah dibahas juga di materinya waktu itu function without parameter gitu atau with and without parameter. Mungkin kalau misalnya bingung pernah bisa di uh, bisa diputar kembali. Oke, kita akan melakukan latihan tebak-tebakan dua. Latihan tebak-tebakan dua, di latihan tebak-tebakan dua kita akan mendefine variabel Y sama dengan 40. Lalu kita akan membuat def fungsi fungsi angka global X sama dengan 15. Print nilai di luar fungsi atau nilai di luar fungsinya ini di sini kan Y gitu kan. Terus habis itu saya eh, ini ya ngebuat variabel X juga tapi di luar fungsi. X sama dengan 10. Terus saya menampilkan fungsi angka. Fungsi angka. Habis saya menampilkan fungsi angka, di situ print nilai di dalam fungsi atau X. Print nilai di dalam fungsi, koma X. Nah, jadi di sini kan kita itu menampilkan uh, dua fungsi ya, dua dua perintan gitu kan. Pertama define variabel dulu, kan ini define variabel di luar fungsi. Ini juga kita ngedefine variabel di luar fungsi juga. Terus ini ada variabel di dalam fungsi, ini ada fungsi global. Terus ini di printin variabelnya. Terus ini ada fungsi angka. Fungsi angka itu berfungsi untuk menampilkan Y. Di sini kan ada fungsinya itu kan yang di printnya itu kan buat nampilkan Y gitu kan. Untuk menampilkan Y. Lalu kita menampilkan nilai di dalam fungsi atau X. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan kita udah nampilin ini ya, X sama dengan 15 gitu kan. Terus di sini ada X sama dengan 10. Jadi ada dua X nih. Jadi yang bakal ditampilin yang mana kayak gitu kan. Apakah yang ini atau yang ini? Nah, kira-kira yang mana? Coba saya kasih waktu
10 10 detik lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, waktu habis. Langsung saja. Oke, jadi yang di luar fungsi tetap 40, yang di dalam fungsi 15. Jadi kenapa yang dimasukinnya malah jadi 15? Kenapa? Jadi itu kan Python itu dia itu nge-return baris per baris gitu kan. Maksudnya mengeksekusi perintah itu bukan mereturn ya, mengeksekusi perintah itu baris per baris gitu kan. Nah, kenapa yang ditampilin malah 15 yang justru jelas-jelas itu di atasnya? Karena di sini ada global X. Global X itu berarti eh, menjadikan variabel tersebut dapat dijalankan di luar fungsi. Sini. Menjadikan variabel tersebut dapat dijalankan di luar fungsi. Nah, ini kan ada global X ya. Tadi jadi di sini kata kuncinya yang pertama ada global X, jadi menjadikan variabel tersebut dapat dijalankan di luar fungsi itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita define variabel di luar fungsinya X sama dengan 10, kita menjalankan fungsi angka. Nah, fungsi angka itu dia itu menampilkan Y dan juga mengeksekusi X secara tidak langsung. Nah, di sini nih, ini kuncinya lagi nih. Jadi kita mengeksekusi X secara nggak langsung karena dia ada global X di dalam fungsi tersebut. Nah, jadi ketika ditampilin jadinya 15 kayak gitu. Karena dia mengeksekusi X secara nggak langsung, jadi dia ibaratnya tuh mereplace mereplace nilai X sama dengan 10. Jadi dia nge-replace, jadi dia ngeganti gitu kan istilahnya tuh. Itu keyword yang ketiga. Jadi di sini ada tiga kata kunci ya. Tiga kata kunci untuk memahaminya. Tiga kata kunci untuk memahaminya. Memahami tebak-tebakan kedua. Yang pertama, global global X, global X, Ctrl V, menjadikan variabel tersebut dapat dijalankan di luar fungsi. Yang kedua, tampilan fungsi, bukan tampilan ya, menampilkan fungsi mengeksekusi berarti mengeksekusi variabel X secara tidak langsung. Yang ketiga, Python mengeksekusi mengeksekusi eh, mengeksekusi baris per baris. Berarti
nilai X di replace. Kayak gitu ya. Ini di awal saya waktu menemukan ini juga sempat bingung, cuman setelah belajar-belajar lagi, belajar tentang fungsi global, terus mencoba memahami ini, jadinya ya bisa gitu. Ini saya buat markdown, buat keterangan, tiga kata kunci untuk memahami tebak-tebakan kedua. Nah, kalau misalnya fungsi angka ini dihilangin, jadi yang muncul cuma X sama dengan 10. Kayak gitu. Jadi yang muncul tuh nilai X sama dengan 10 kalau fungsi angkanya dihilangin gitu kan. Fungsi angka. Kayak gitu. Kenapa kalau fungsi angkanya dihilangin yang muncul cuma X sama dengan 10? Soalnya ya nilai di luar fungsi atau variabel Y yang ditampilin tuh jadinya nggak ada kayak gitu. Karena nilai di luar fungsi yang ditampilin nggak ada, ya berarti cuma yang ditampilin nilai di dalam fungsi doang dan nilai di dalam fungsinya itu nggak ada gitu kan sebenarnya. Jadi kita itu cuma nge-return variabel X doang gitu. Cuma mengeksekusi variabel X yang dia itu nggak ada di dalam fungsi tersebut kayak gitu. Jadi X sama dengan 10 ya kayak gitu ya. Mungkin cukup jelas gitu. Terus yang ketiga, kita membuat enkripsi kata dengan function. Membuat enkripsi kata dengan function. Function ini akan bekerja dengan mengenkripsi sebuah pesan. Function ini akan bekerja dengan mengenkripsi sebuah pesan dengan mengganti setiap hurufnya dengan dua huruf setelahnya. Oke, kita jadikan markdown biar tertata rapi. Jadi kita ngebuat fungsi untuk mengenkripsi sebuah pesan dengan mengganti tiap huruf dengan dua huruf setelahnya. Misalkan aku jadinya C, CL, CLW kayak gitu kan. UVW. Oke, kita buat def encryptor word def enkripsi word global abjad global abjad A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z kayak gitu. Jadi kita membuat variabel dari A sampai Z, membuat variabel abjad yang berisi huruf A sampai Z kayak gitu ya. Terus kita word
sama dengan word.lower. Jadi kita karena di sini abjadnya itu eh, menggunakan huruf kecil kayak gitu kan. Kita pakai huruf kecil, maka kata-katanya juga parameternya dijadikan huruf kecil juga gitu kan. Karena variabel abjad menggunakan isi isi huruf kecil, huruf A sampai Z dalam kurung huruf kecil, maka parameter yang digunakan adalah huruf ups, huruf adalah huruf kecil. Kayak gini, jadi dia tuh digunakan huruf kecil ini biar sama gitu kan. Kayak yang di ininya, yang di enkripsinya gitu. Jadi kita misalkan pakai huruf gede dijadikan lower, dijadikan huruf kecil juga. Jadi biar sama kayak enkripsinya kayak gitu kan. Terus kita membuat variabel encrypt. Encrypt sama dengan awalnya kita jadiin nol dulu atau bukan nol sih, kosong dulu kayak gitu kan. Terus kita membuat variabel ini, kita kasih keterangan dulu enkripsi awal sama dengan nol. Terus kita membuat global indeks huruf gitu kan. Global indeks huruf. Ini words ya. Kita ngeganti ini jadi variabel. Variabel yang lain words sama dengan word.lower kayak gitu. Oke. For i in words, if i tidak sama dengan ini, if i kalau tidak sama dengan tuh kayak gini ya, tidak sama dengan encrypt atau sama aja kayak gini. If i tidak sama dengan ini, maka indeks huruf sama dengan abjad dot index i tambah 2 karena dia mengenkripsi dua huruf setelahnya gitu kan. Di modulo len abjad. Jadi kita di modulo len abjad. Nah, kenapa di modulo len abjad? Jadi kan dia itu mengenkripsi dua huruf setelahnya ya. Misalkan ada huruf dari Y sama Z. Y sama Z itu kan dia dua huruf terakhir kan. Jadi biar Y sama Z itu bisa nge-return ke
bisa balik ke huruf A gitu, A sama B. Kalau Z itu kan berarti kan jadinya B gitu kan. Oke, kayak gitu ya. Misalkan jadi itu huruf ini jumlahnya itu kan ada 26 gitu kan panjangnya. Jadi kalau misalnya dua 26 ditambahin 2, 26 ditambahin 2 jadinya kan 28 kayak gitu. 28 di modulo 2 sama dengan 2 kayak gitu. Kenapa 26 ditambahin 2? Misalkan kita hurufnya itu Z. Kita mengenkripsi huruf Z kayak gitu kan. Nah, 26 ditambahin 2 jadinya 28. Kenapa ditambahin 2? Soalnya di sini itu kan kita mengenkripsi dua huruf setelahnya gitu. 28 di, di modulo len abjad. Len abjad itu kan sama dengan 26. Coba kalau misalnya itu kita hitung ya habis ini ya. Kita lanjutin dulu codingannya gitu. Encrypt sama dengan encrypt ditambah abjad indeks huruf dot upper. Kayak gitu. Terus else encrypt sama dengan encrypt tambah kosong. Terus kita akan nge-return encrypt. Print. Terus kita habis ini kita oke, kita jalankan kodenya. Enkripsi. Enkripsi sama dengan kita print dulu ya. Print enkripsi. Enkripsinya misalkan Z. Jadinya B kayak gitu kan. Kalau misalnya ini kan kita pakai print ya. Misalnya ya pakai print aja sih biar 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 gampang kayak gitu. Oke, di sini jadi di sini itu saya menggunakan dua kali global. Yang pertama global abjad, yang kedua global indeks huruf kayak gitu. Global abjad jadi itu dia itu tujuannya buat len abjad 26 kan. Jadi kalau misalnya inti inti dari codingannya itu sebenarnya di sini sih, di dua ini sih. Jika codingan tidak sama dengan kosong, maksudnya jika if i tidak sama dengan kosong gitu kan, dari variabel enkripsinya ini, dari variabel enkripsinya jika codingan tidak sama dengan kosong, nah ini kan berarti kan codingannya ini nggak sama dengan kosong kan, ada huruf Z yang dienkripsi jadi B kayak gitu kan. Coba kalau misalnya kita mengenkripsi kosong gitu kan. Nah, jadi dia bakal mengenkripsi kosong gitu. Else-nya itu jika codingan sama dengan kosong.
kayak gitu. Terus ini kan global abjad ya. Terus habis itu kita ngebuat dua global gitu kan. Global indeks huruf. Karena di sini ini global index huruf ini saya pakai sebenarnya itu buat waktu saya menganalisis codingan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita menganalisis codingan, kenapa sih kita pakai len abjad kayak gitu kan? Kalau ya tujuannya misalkan kita mengenkripsi Z kayak gitu kan. Z dienkripsi kan jadinya B. Coba kita print indeks huruf kayak gitu. Jadinya satu kayak gitu. Kenapa satu? Kenapa nggak dua kayak gitu kan? Soalnya awal-awal codingan ini dimulai dari nol. Kan Z itu kan jadinya nol itu sama dengan A. Terus B itu sama dengan satu kayak gitu. Terus habis itu abjad.index digunakan untuk mengetahui lokasi indeks dari tiap huruf. Fungsi .index, kalau fungsi .index itu digunakan untuk mengetahui setiap fungsi .index itu digunakan untuk mengetahui lokasi indeks dari setiap huruf. Mengetahui lokasi indeks dari setiap huruf kayak gitu. Karena di sini kita mengakurasi Z, Z doang kayak gitu kan. Makanya lokasi Z ini di indeks ke-25 kayak gitu. Lokasi Z di indeks ke-25, lalu kita nge-return ke 0 dan ke 1 kayak gitu. Oke, terus encrypt, kalau dari variabel enkripsi ini, abjad indeks huruf ditambahkan dot upper. Dot upper ini jadi variabel awalnya kan encrypt ini kan 0 gitu kan. Ditambahin abjad.index huruf, abjad.index huruf, indeks keberapa kayak gitu kan. Terus dot upper. Jadi dia bakal jadinya huruf gede kayak gitu. Terus ya mungkin kayak gini ya. Abjad eh, indexing indeks huruf, indeks keberapa dari huruf tersebut di indexing, terus dia dot upper. Coba sekarang enkripsinya kalimat misalkan aku lapar. Dia akan mengenkripsi, ups, sini ada yang error, sebentar. Hmm, aku lapar gitu. Nah, dia bisa, oke. Berarti di sini itu dia nggak boleh ada ini ya, nggak boleh ada spasi kayak gitu kan. Soalnya kalau misalnya ada spasi, jadi enkripsinya itu bakal bingung. Dia bakal ngenkripsi kayak gimana, kayak gitu. Aku lapar, A ditambahin dua huruf setelahnya jadinya C, K itu jadi M, K ditambahin dua huruf jadi K, L, M, kayak gitu dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian dari
video yang ketiga uh, dari latihan hands on, latihan ini function. Video selanjutnya kita bakal bikin ini ya, bikin portofolio buat data science, terutama buat Python fundamental. Jadi kita bakal ngebuat fungsi buat fungsi statistika, tapi kita pakai manual kayak gini, kita pakai algoritmanya kita bikin manual. Sama yang kedua, kita akan ngebuat CRUD, create, read, update, dan delete di Python. Jadi CRUD ini eh, buat ini ya, buat apa? Basic. Kalau jadi ketika orang belajar programming, kalau misalnya ditanya udah bisa CRUD belum? Kalau misalnya udah create, read, update, dan delete, berarti dia udah lumayan gitu kemampuan codingannya. Ini masih Python fundamental ya, belum masuk Python data analis, belum masuk SQL, belum masuk Tableau, dan lain sebagainya. Ya, tonton terus video dari channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Terima kasih.